Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Indonesia Modification Expo atau IMX 2020 baru saja berakhir dan kami akan mengulas kembali performa dan strategi masing-masing kontestan tahun ini dan juga apabila berkaca dari hasil tahun lalu. Dimana dari penampilan ketiga kontestan terlihat sudah ada peningkatan performa dan strategi dari tahun lalu, namun kami merasa bahwa kegagalan kedua kontestan yang belum beruntung tahun ini sedikit banyak disebabkan karena kurang maksimal dalam berkaca atau mengevaluasi hasil tahun lalu. Oke, kita mulai saja dari Ridwan Hanif. Pada tahun ini sudah melakukan peningkatan strategi dari sebelumnya, di mana pada sebelumnya hanya mengambil tema membangun sebuah mobil rally. Suatu tema yang masih terlalu sederhana, yang terbukti tidak memberikan hasil juara walaupun sudah dieksplorasi dengan sangat maksimal baik eksterior maupun interiornya. Dan kita ingat bahwa sampai mengganti plat border segala untuk interiornya. Dan pada tahun ini mencoba bermain dengan tema yang lebih spesifik dan lebih tematis, yaitu mengambil karakter unik mobil Toyota legendaris AE86. Tema ini sekilas cukup menarik, namun sepertinya terlalu sempit dan memiliki keterbatasan dalam pengembangannya. Sehingga tim RH kesulitan untuk lebih mengeksplorasi tema tersebut kemudian mengimplementasikannya dalam langkah modifikasinya, dan akhirnya hanya mentok atau berhenti pada livery-nya saja atau motif luarnya saja. Ini mengakibatkan akhirnya eksekusi modifikasinya melebar ke segala arah dan justru malah fokus pada beberapa hal dan detail di luar temanya. Seperti misalnya pemasangan PS3 di bagian bagasi yang sangat tidak berhubungan dengan tema, dan juga sayangnya tidak dihubung-hubungkan dalam ulasan atau presentasinya, misalnya dengan memainkan game balap klasik dan sebagainya. Jadi ya, yang imajinasinya adalah bahwa PS3 itu justru untuk memainkan game-game kekinian yang tidak berhubungan dengan tema di atas. Apalagi apabila kita masuk ke interiornya, maka tema utamanya langsung sirna dan kesulitan untuk masuk ke item-item modifikasi di dalamnya. Sehingga kemudian tim terpaksa harus fokus pada detail yang berdiri masing-masing seperti lampu hiasan di atas yang sama sekali tidak tampak seperti bintang, atau juga kabin belakang dengan kenyamanan jok Eropa padahal AE86 adalah merupakan mobil klasik dari Jepang dan sebagainya. Walaupun juga harus diakui bahwa kualitas pengerjaan interiornya begitu rapi dan jempolan dengan ide segar yang bisa diterapkan pada mobil bekas taksi seperti ini, yaitu misalnya pemasangan panel power window di tengah yang menghemat biaya, atau pemasangan spion retract yang hanya mengambil dalamannya saja untuk menghemat biaya. Namun tentu saja hal-hal seperti ini tidak akan mendapatkan perhatian dari para juri untuk mendapatkan poin lebih. Dan dengan kondisi tema yang tidak berkembang seperti ini, tentu saja menyulitkan si untuk mempresentasikan keunggulan karyanya dan terpaksa harus menjual hal-hal sepele di luar tema, bahkan di luar penilaian seperti misalnya kehandalan siap sampai ke Aceh, satu-satunya kontestan yang punya central lock dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kontestan kedua, yaitu kontestan dari tim Mobi, di mana kami juga cukup kaget karena mengusung tema seperti Ridwan tahun lalu yang sudah terbukti tidak cukup ampuh, yaitu mengembangkan sebuah mobil balap. Suatu tema yang agak mengecewakan karena se ekstrim apapun tema itu direalisasikan, hasilnya hanyalah sebuah mobil yang keren, namun tidak akan menggugah atau tidak akan menggoda apalagi menginspirasi karena sudah begitu banyak mobil yang dimodifikasi seperti ini. Sehingga akhirnya fokus presentasinya justru hanya pada prosesnya saja, yaitu menggunakan 3D printing yang canggih dan juga mahal, yang justru menjadi bumerang karena terlalu mahal dan menjadi kecurigaan overpriced. Atau juga manfaat aerodinamikanya yang terlalu dipaksakan, misalnya lubang knalpot 2 yang memisah yang konon menghindari gas buang yang tidak saling bercampur dan berpotensi menghambat laju mobil. Padahal seberapa menghambat sih asap knalpot yang menyampur tuh? Dan juga lucunya malah memolesnya dengan subtema yang asing di telinga, yaitu ring taksi. Sesuatu yang sangat asing di telinga membayangkan wisata otomotif naik mobil bekas taksi kencang mengelilingi trek sirkuit. Sungguh merupakan suatu ide yang sukses membuat kening berkerut. Pertama, kenapa harus bekas taksi? Dan kedua, kenapa harus keliling sirkuit? Ketiga juga, kenapa hanya dengan mobil biasa seperti ini? Dan ketika masuk ke dalam interiornya justru makin tidak mengerti mengapa menggunakan jok LCGC. Ini seolah merupakan anti klimaks dari bagian eksteriornya yang begitu canggih dan mahal dan rumit dan juga agresif, dan begitu masuk ke dalamnya berubah menjadi elegan cenderung sederhana. Dan dalam hal ini justru lebih hebat RH yang tahun lalu secara total merombak interiornya menjadi full rally, jauh lebih sejalan dengan tema utamanya. Sehingga tidak heran apabila si lumayan kerepotan menjawab berbagai pertanyaan kritis yang spontan, kenapa tipis, kenapa seperti ini, kenapa ringkih seperti ini, seperti itu. Dan hanya bisa dijawab bahwa semua itu hanyalah baru atau sekedar prototipe saja.
Oh ya, ada suatu hal yang unik yang entah disengaja atau tidak. Sepertinya ketika kontestan kita ini terinspirasi oleh kontennya sendiri yang mendapat viewer paling banyak dari masing-masing channelnya. Coba aja lihat, Ridwan Hanif terinspirasi mobil bekas taksi berwarna putih. Mobi terinspirasi modifikasi mobil balap aneh warna-warni. Dan Bung Fitra sendiri terinspirasi oleh kenyamanan penerbangan first class. Entah sengaja atau tidak atau hanya sekedar kebetulan semata. Dan inilah dia sang juara, yaitu dari tim Fitra Eri yang konsisten memutar otak sekaligus membuktikan kejeniusannya sebagai seorang Fitra Eri dalam menyusun strategi dan memahami medan lapangan pertaruhan modifikasi, yaitu benar-benar mengerti apa yang dicari dan apa yang diharapkan para juri dari kontes-kontes seperti ini. Yaitu suatu konsep yang baru, yang menginspirasi, yang menggugah dan menimbulkan keinginan untuk melihat dan mencobanya. Juga sesuatu yang fokus, masif dan merupakan keharusan bahwa semua detailnya bersatu padu untuk mendukung tema besar tersebut. Maka jadilah konsep Sultan Taksi, yaitu membangun taksi biasa menjadi taksi ultra mewah, ultra nyaman dan juga ultra berkelas. Ini adalah merupakan suatu ide yang sangat brilian karena tema tersebut sangat-sangat mudah dieksplorasi selebay-lebaynya di hampir semua sisi dan detailnya, baik eksterior maupun interiornya. Dan juga bahwa klaim Bung Fitra yang menyatakan bahwa ini adalah satu-satunya jenis modifikasi yang pernah dilakukan di Indonesia atau bahkan di dunia, rasa-rasanya tidak terdengar berlebihan. Dari sisi eksteriornya, walaupun tidak terlalu berhubungan dengan kemewahan, namun karena menyematkan kata Sultan, maka berarti tampak luar pun harus kudu wajib mewah adanya. Kemudian satu langkah mengagumkan lagi adalah dengan jitunya tim menggunakan bagasinya untuk sebagai teaser kemewahan di dalamnya, yang semakin membuat penasaran kalau bagasinya saja semewah ini bagaimana dengan interiornya. Melihat bagasinya saja sudah merasa nyaman, rileks dan tenang, apalagi duduk di dalam kabin mewahnya ini. Dan benar saja, ketika pintu dibuka terjawablah sudah semua keunggulan, kemewahan dan ide brilian ini, yaitu sebuah nuansa hotel bintang 5, sebuah nuansa kemewahan penerbangan first class. Dengan semua lambang kemewahan ada lengkap pada mobil ini, legroom yang sangat lega, layar yang sangat lebar, tombol-tombol pengendali semua keadaan mobil, semuanya terjangkau pada tangan dalam posisi santai. Konsep semacam ini juga dapat memberikan ide yang bisa berkembang ke segala arah. Misalnya kita membayangkan kalau konsep ini diterapkan pada mobil 3 baris kecil saja, misalnya Avanza, Xenia atau bahkan APV atau Luxio, maka tentu hasilnya akan lebih mencengangkan lagi. Sangat cocok sekali barangkali bagi Anda yang ingin menikmati duduk santai nyaman di belakang berdua dengan kursi ekstra besar dengan pasangan Anda atau juga dengan anak-anak Anda. Oh ya, bagaimana kalau biaya yang dikeluarkan untuk membangun seperti ini dirasa masih terlalu mahal? Maka tentu saja bisa saja dikurangi dengan banyak item yang tidak terlalu diperlukan, misalnya sekat sopir atau sekat yang ada di pengemudi, atau juga meja di sebelah kanan dan peralatan new normal dan sebagainya, maka dipastikan biaya yang diperlukan akan semakin terjangkau lagi. Dan pada akhirnya kami ucapkan selamat kepada tim Fitra Eri yang sudah berhasil mempertahankan trofi juara pada ajang Indonesia Modification Expo tahun 2020 ini. Ya, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya. Terima kasih.